Nur Ar-Rodia Media. Dan yang kami muliakan tamu spesial kita yang datang jauh-jauh dari kota Langsa, yaitu Al-Hadi Muhammad Nabi Muhammad ngeliatin. Sayyidina Umar ngeliat, astagfirullah, Nabi Muhammad lihat pula. Ini dimarahin atau gimana ya? Sayyidina Umar udah takut. Ketika dilihat sama Rasulullah, bertemu mata antara mata Rasulullah dengan mata Sayyidina Umar ketakutan. Nabi Muhammad langsung ngapain? Nabi Muhammad langsung senyum kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar ketika melihat senyumnya baginda Rasulullah, seakan-akan aku jatuh cinta kembali kepada baginda Rasulullah. Saking ya Allah, Rasul punya senyum ini, kasratul basyashah. Kamu ini alhamdulillah duduk di sini di tempat lumbungnya ilmu, di taman syurganya Nabi Muhammad. Ngafal Quran. Tapi tahu enggak? Quran yang kamu hafal itu adalah mukjizat terhebatnya Nabi Muhammad. Nabi lain, ayo Nabi Nuh mukjizatnya apa? Apa? Bikin kapal. Pertanyaannya, kapalnya mana? Ada yang pernah pegang? Ada yang pernah lihat? Nabi Musa punya mukjizat apa ya? Ada yang punya tongkatnya? Jangan pula ada orang Tanjung Pura bilang punya tongkat Nabi Musa nanti. Jangan percaya. Mau ditipu-tipu kalian, berbodohin kalian. Ada yang pernah pegang tongkat Nabi Musa? Oh, tak ada yang pernah pegang. Apa? Nabi lain lagi, unta Nabi Soleh.
Ada yang lihat ontanya? Hah? Ada yang pernah lihat onta Nabi Soleh? Hah? Nggak ada. Nabi Idris punya pena. Ada penanya, pernah lihat? Oh, nggak pernah. Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Al-Qur'an. Pernah pegang nggak? Pernah baca nggak? Pernah lihat nggak? Dan ini diantara kehebatan Nabi Muhammad, cuman Nabi Muhammad mukjizatnya bukan historikal, bukan hanya sejarah, tapi bisa dipegang dengan tangan kita, hadirin. Ini kelima kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itu diantara keistimewaan Nabi Muhammad itu paling senang ngejaga perasaan orang lain. Ya, ngejaga perasaan orang lain. Coba kamu tiba-tiba lagi pengajian begini. Kalau ada kawan kamu yang kentut di belakang, kira-kira ngapain? Videoin. Ada kawan tiba-tiba prot kentut dia. Otomatis apa? Langsung nengok belah. Yang depan nengok nggak? Nengok ke belakang nggak? Cari mana orangnya, mana orang? Oh, kurang ajar kali kentut. Yang pertama, orang kalau terkentut di majelis, di pengajian, atau mungkin kalau di luar biasanya lagi Jumat HP tiba-tiba bunyi. Ini satu masjid tengokin. Jangan ditengokin, makin susah mematiin dia, grogi. Ada orang kentut, jangan. Kenapa? Yang pertama, tak mungkin dia sengaja mau kentut di dalam pengajian. Pasti orang yang terkentut di dalam pengajian dia tak sengaja. Di zaman Nabi ada tiba-tiba lagi pengajiannya Rasul, ada bau tapi nggak ada suara. Itu level kentut yang mematikan itu. Kalau ada suara masih nggak terlalu bau. Cuma kalau sudah tidak ada bau, tidak ada suara, itu kalau jengkol pete keluar semua, hadirin. Ada bau tapi nggak ada suara. Sahabat lihat-lihat, siapa kentut ini? Nabi lagi ngajar dia kentut. Sahabat ini orangnya jaga wudhu, selalu jaga wudhu. Bentar lagi mau zuhur, kita lihat yang ngambil air wudhu berarti dia kentut. Tunggu-tungguan sahabat. Nabi tahu sahabat lagi tunggu, sahabat lagi nungguin. Nabi ngapain? Nabi order makanan, yuk makan. Nabi ambil pesanin daging onta, masya Allah. Kata Nabi, yuk sebelum sholat kita makan daging onta semuanya. Makan daging onta, makan. Siap makan ngapain? Siap makan kata Nabi, siapapun tadi yang makan daging onta maka wudhu balik kata Rasul. Semuanya wudhu. Semuanya wudhu. Nggak ketahuan siapa yang kentut. Nggak tahu lagi, semuanya wudhu. Coba bayangin. Sehingga gara-gara hukum ini, gara-gara hadis ini terjadi perbedaan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i makan daging onta hanya makruh, tidak membatalkan wudhu. Dalam mazhab yang lain membatalkan wudhu. Terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi poinnya apa? Perbedaan pendapat ini terjadi cuman gara-gara Nabi mau jaga hati satu orang sahabat supaya dia tidak malu. Coba lihat Nabi, gara-gara ngejaga hati satu orang jadi hukum. Kita Masya Allah, kadang-kadang ada kawan kurang-kurang sedikit, jangan ditertawain, ya, jangan ditertawain, ngejaga. Nabi itu namanya kasratul basyasyah. Oh, sifat Nabi ini. Nabi ini suka senyum, suka tertawa, suka senyum, tertawa bukan tertawa terbahak-bahak, tertawa sedikit, suka senyum. Nabi senyum. Nabi itu nggak pernah ninggalin senyum, kecuali satu keadaan. Lagi rapat sama orang kafir Quraisy. Tiba-tiba ada Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, tahu? Sahabat Nabi buta, muadzinnya Rasul, tapi buta. Datang ke Rasul, dibilang, Rasul saya mau nanya boleh nggak? Kata Nabi, bentar ya, saya lagi ngobrol ini sama orang penting. Karena kalau mereka ini berhasil masuk Islam, ribuan orang bisa masuk Islam. Ini orang kemudian pergi, nggak lama balik lagi, Rasul, saya mau nanya boleh? Kata Rasul, bentar ya, sabar. Lah kan ini sahabat Nabi buta, nggak ngelihat Nabi lagi penting. Ya, ini sahabat juga nggak salah. Kali ketiga nanya, Rasul saya boleh nanya? Sehingga Nabi Muhammad memalingkan wajahnya Nabi daripada sahabat tersebut, sehingga turun satu surat
negur baginda Nabi Muhammad karena ninggalkan senyum. Apa nama suratnya? Abasa wa tawal. Oh, satu surat. Sekali ninggalin senyum, turun satu surat. Sebab itu bukan kamu yang jadi nabi. Kalau kamu yang jadi nabi, satu Al-Quran 30 juz abasa wa tawalla semuanya hadirin. Kenapa? Tiap hari gak senyum, tiap hari ninggalin senyum. Amma Rasul subhanallah hakada. Wa amma Al-Quran, sekarang gini, karena ini bulannya Al-Quran, bulannya Al-Quran, saya ingin kasih beberapa keajaiban Al-Quran supaya kamu adik-adik ketika ngafal Quran, kamu nih yang kamu hafal ini sesuatu yang sangat luar biasa, spektakuler banget. Hal yang betul-betul di luar nalar logika yang bisa masuk ke kepala kita. Taib. Di antaranya apa? Di antaranya kita itu tidur itu semua panca indera itu non aktif. Kecuali apa? Kecuali telinga. Sebab itu kalau umpama dikedor sama Ustadz, gom bangun. Bangun nggak? Bangun. Sebab mata non aktif, mata nggak fungsi, semua nggak fungsi, yang fungsi cuma telinga. Dengar alarm bisa bangun. Nah, pertanyaannya, dalam Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi, kira-kira Allah ketika menidurkan Ashabul Kahfi, yang ditutup apanya? Ada yang tahu nggak ayatnya? Apa? Mata. Kalau telinga apa? Mana dalilnya? Apa ayatnya? Wadrib bi adza. Oh, ada yang tahu? Ada apa? Al-Kahfi. Wadrib bi adza nihim. Wadrib bi adza nihim. Ternyata mereka tidur 360 tahun, disebutkan bahwasanya kami tutup telinganya mereka Ashabul Kahfi. Oh, Allah nggak tutup mata, Allah nggak tutup yang lain, tapi ditutup telinga. Ternyata sesuai dengan ilmu kedokteran, bahwasanya apa? Semua panca indera itu non aktif kecuali telinga yang masih aktif, sehingga telinga bisa dengar. Kalau bising nggak bisa tidur. Ya, kalau bising itu bisa kebangun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, hebatnya Allah, yang Allah tutup apa? Wadrib bi'adhanihim, telinganya mereka hadirin. Ditutup, subhanallah. Dari mana Allah subhanahu wa ta'ala tahu hal ini? Macam mana Allah ta'ala tahu? Karena Allah yang menciptakan hamba tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain, oke, kita punya kulit. Kulit kita ini ada 4 lapisan. Ada kulit atas, ya, ada kulit kedua, ada kemudian jaringan tisu, kemudian baru ada otot. Oke, ada 4 jaringan. Yang ada pertama kulit dermis, ada epidermis, kemudian ada jaringan, baru kemudian daging yang keempat. Kira-kira kalau kebakar, yang paling sakit yang mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ini ada kulit, 4 lapisan kulit. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang paling sakit yang mana kalau kebakar? Kulit atas atau daging? Kulit atas atau daging? Daging. Taib. Ternyata dalam penelitian, dalam ilmu kedokteran, yang paling sakit itu justru adalah kulit di lapisan yang kedua, bukan daging. Dan uniknya ketika nanti orang diazab di dalam neraka, dibakar oleh Allah, apakah dibakar sama Allah sampai semuanya? Sampai jadi abu? Kan biasa kita dengar dibakar sampai jadi abu, kemudian dibalikkan lagi, betul? Ternyata nggak dibakar sampai jadi abu. Kenapa? Karena ternyata otot itu ketika kebakar nggak berapa sakit, yang paling sakit itu kulit. Yang paling sakit itu jaringan kulit. Dan hebatnya Al-Quran disebutkan apa? Wa kullaman nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Tatkala nadij ini adalah bahasa Arabnya kalau buah udah matang, udah merah betul. Kalau mama steak itu ada well done, ada yang done. Kalau buah itu, kalau apel udah merah betul. Tatkala kulit mereka udah masak sebetul-betulnya masak, maka kami gantikan kulit yang lain. Oh, rupanya nggak sampai hangus semua, cuman kulit saja. Tapi ternyata kulit saja itulah yang paling sakit.
Dan dari mana Allah tahu bahwasanya jaringan kulit itu yang paling sakit? Sebab Allah yang ciptakan manusia, hadirin. Oh, Masya Allah. Al-Quran dah sebut. Al-Quran dah sebut. Subhanallah, ada Al-Quran. Ya. Kalau kita ngelihat juga kadang-kadang ada anak kecil ngevlog. Tahu anak kecil? Anak kecil main vlog tahu? Pernah buat, ada yang mau jadi YouTuber ini? Ada? Ada yang cita-cita mau jadi YouTuber? Nah, apa? YouTuber dakwah. YouTuber dakwah. Ada anak kecil, saya ngelihat di video. Anak kecil ini bikin video. Dia ngerekam video, dia bilang, "Hai guys, saya di..." Putus. Besok dia lihat lagi, "Hai guys, saya di..." "Hai guys, saya di..." Saya nonton videonya selama 2 menit, saya belum tahu dia di mana. Dia cuma bilang, "Hai guys, saya di..." "Hai guys, saya di..." Namanya anak kecil. Ya, anak kecil kalau ngulang-ngulang kata-kata biasa. Adik kamu, misalnya bilang, Umi, adik Umi kan, besok Umi kan, di sekolah Umi, oh dia bisa ngulang kalimat Umi 4-5 kali. Biasa, namanya anak A. Assalamualaikum. 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 Habib Abdurrahman masyhur nyebutin, ada 14 keutamaan orang yang ketiduran dalam pengajian. Oh nggak apa-apa, makanya teman yang ketiduran nggak apa-apa, masih ada kemuliaan. Ya, tapi kalau bisa melek, jangan tidur. Ya. Taib. Di situ disebutkan bahwasanya, "Hai guys, saya di..." Oh kita nggak tahu di mana. Ngulang-ngulang perkataan. Ada yang tahu nggak surat Yusuf? Ketika Nabi Yusuf cerita sama abahnya, apa disebut surat Nabi Yusuf? Ya abati, ini ada yang hafal? Hah? Waktu Nabi Yusuf cerita sama abahnya ngelihat bulan, 11 bintang, matahari sujud sama Nabi Yusuf. Ya abati inni ra'aitu. Ada asyara. Terus wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Oh, subhanallah. Kalau lihat terjemahan Departemen Agama, nggak dapet. Makanya alhamdulillah kalian belajar sini bahasa Arab yang serius, belajar bahasa Arab. Dan masya Allah tadi, kita punya Buya Dokter tadi kasih mukaddimah pakai bahasa Arab. Idza takallam bil Arabi tafhamun wala mutafhamun. Lain ana batakallam bil Arabi wala bil Indonesia ahsan. Indonesia wala Arabi. Lesh mau Arabi? Arabi ahsan. Kalau faham bahasa Arab, kita punya makna bisa memaknai Al-Quran lebih daripada yang lain. Kalau lihat terjemahan Departemen Agama, maka kita akan dapati bahwasanya, wahai abahku, semalam aku lihat 11 bintang, bulan, matahari sujud denganku. Habis. Tapi kalau umpama kita melihat dalam struktur daripada Al-Quran, ya abati, wahai ayahku, ini sesungguhnya aku. Habis. Ra'aitu, aku melihat. Ulang aku udah 3 kali. Ahada asyara ka'bah wal qamara ra'aituhum, aku melihat mereka. Li, untuk aku, sajidin. Ngulang kalimat aku 5 kali, hadirin. Ngulang kalimat aku 5 kali. Kalau kita ngelihat umurnya Nabi Yusuf waktu bercerita tersebut, ternyata umurnya 7 tahun. Dan di saat umur 7 tahun, itu adalah umur di saat anak-anak masih lucu-lucunya, suka ngulang kata-kata. Dan hebatnya kamu punya Al-Quran, dalam menerapkan, dalam menurunkan wahyunya, Al-Quran tersebut menurunkan wahyu tanpa menghilangkan sifat anak-anaknya Nabi Yusuf, tanpa merusak sistem bahasa Arab, dalam keindahan bahasa Arab, tapi anak-anaknya tidak dihilangkan oleh Al-Quran, tetap mengulang kalimat aku sebanyak 5 kali dalam ayat tersebut. Siapa yang buat? Allah. Ada betapa hebatnya Al-Quran. Al-Quran yang sedang kamu dalami. Atau saya udah lagi nih, biar jangan ngantuk, saya bikin kuis deh. Tadi qori kita baca ayat apa? Ada yang tahu nggak? Al-Baqarah ayat 18. Qori mana qori? Lupa, ayat berapa? 1? Oh, itu 8 kejauhan. 18.
3 atau lomba 4? Lomba 3 atau lomba 4? Atau lomba 3 kayaknya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum tat. Kalau saya bilang habis malam, dari pagi dulu. Habis pagi sih, habis siang, habis sore, maghrib dulu. Habis maghrib, habis malam, pagi, subuh. Nggak sok subuh kamu. Habis malam, habis subuh, cocok nggak? Nyambung nggak? Habis pagi sih, cocok nggak? Cocok. Habis siang, sore, cocok nggak? Cocok. Oke, kita lihat ayat daripada yang dibacakan oleh Qori tadi. Yang pertama tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tentang ayat puasa. Ayat selanjutnya tentang apa? Ayyamam ma'dudat, aturan tentang puasa. Masih cocok? Sebelumnya puasa, setelahnya tentang ayat aturan puasa. Masih cocok? Ayat selanjutnya apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fi'il Quran udalin, tentang Al-Quran. Masih cocok? Cocok. Ayat selanjutnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'at da'i idza da'a, tentang doa. Masih cocok? Cocok. Suruh doa dalam Ramadan. Masih cocok. Ayat selanjutnya apa? Wahila lakum. Terus dihalalkan bagi suami istri untuk di luar puasa, ya, di malam hari. Ada masih cocok. Kemudian wahunna wa antum libasun, wahunna libasun, apa ya tadi? Lala sebelumnya. Wahilla. Terus wahunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian pakaian untuk istri kalian pakaian untuk kalian. Pertanyaannya, apa hubungannya pakaian suami istri dengan puasa? Coba ada yang bisa jelasin sama saya, coba. Nyambung atau nggak nyambung? Ini lagi bahas puasa nih. Ini puasa, aturan, doa, ya, tiba-tiba masalah pakaian suami istri. Nyambung atau nggak nyambung? Nyambung atau nggak nyambung? Nyambung? Nyambung atau nggak nyambung? Kalau nyambung gimana cara nyambunginnya? Apa? Sekarang gini. Kalau umpama kamu ketemu sesuatu yang pelik dalam Al-Quran, yang mungkin tak masuk akal kamu, maka jangan terus kamu mengatakan Al-Quran yang tak masuk akal. Barangkali akal kamu yang tak boleh masuk Al-Quran. Paham dulu pertama? Paham? Paham. Masalah pakaian kita sebut sekarang. Minimal fungsi pakaian apa? Apa minimal fungsi pakaian? Nutupi? Oh, nggak yakin. Aurat wajib. Minimal fungsi pakaian nutupi keburukan. Bukan aurat. Coba sekarang gini, aurat kamu laki-laki dari mana? Pusat sampai lutut. Ada kurap di tangan. Kamu pakai baju nggak? Ada kurap, tahu kurap? Apa tahu kurap? Panu. Besar kali di sini. Pakai baju nggak? Atau bangga gitu, kurapan ini? Nggak kurap, nggak keren. Tutupin nggak? Tutupin, berarti minimal pakaian nutupi keburukan. Maka minimal fungsi suami istri menutupi keburukan satu sama lain. Ini untuk Abah sama Umi kamu. Saya nggak bahas suami istrinya, tapi bahas koneksi dalam Al-Qur'annya. Kenapa Allah Ta'ala letakkan perihal suami istri setelah ayat puasa? Kenapa? Karena Allah pengen tunjukkan bahwasanya keluarga yang paling bagus di dalam Islam adalah keluarga yang ketika di bulan puasa. Ayah kamu kerja nggak? Kerja. Sering nggak pulang kerja itu mampir dulu, nongkrong dulu, pernah nggak? Sering nggak?
Tapi kalau bulan puasa nongkrong dulu atau langsung pulang ke rumah? Langsung pulang. Oh, Ramadan langsung pulang. Kalau biasa nggak puasa itu nongkrong dulu. Biasanya di rumah kamu adzan subuh udah pada bangun atau belum? Udah bangun belum? Kalau puasa bangunnya jam berapa? Waktu adzan subuh atau sebelum subuh? Sebelum. Kalau di luar puasa, maghribnya gimana? Jamaah nggak di rumah? Jamaah nggak? Sering atau kadang-kadang? Sering. Sering atau kadang-kadang? Lebih sering mana sama bulan Ramadan? Ramadan. Oh, ternyata di Ramadan ini adalah versi terbaiknya kita, hadirin. Kamu itu, ya, kalau ada kawan kamu yang rada-rada kurang lebih kurang, tapi kalau dalam bulan puasa pasti agak lebih baik daripada sebelumnya, betul? Sebab itu Ramadan ini adalah versi terbaiknya umat manusia dalam bentuk apapun. Bahkan ahli maksiat sekalipun versi terbaiknya ya bulan Ramadan. Biasa ngeslot tiap hari. Tahu slot? Tahu slot enggak? Awas aja kalau kalian nyelot ya. Yang pulang pondok, top up depo slot, kita doakan HP-nya rusak. Amin. Enggak punya uang lagi untuk beli baru. Amin. Rusak-rusak, nggak peduli saya biar. Tetap masuk bulan Ramadan, dia rem sedikit. Oh, jangan terlalu banyak kalilah slotnya. Seminggu sekali. Atau yang biasa untuk umpama, buat maksiat, nyuri, bulan Ramadan, jangan terlalu sering nyurinya. Di ujung Ramadan aja mau deket raya. Maknanya apa? Dalam bulan Ramadan, dia punya versi yang terbaik dalam dirinya. Baik santri juga begitu. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan Al-Quran, letakkan ayat suami istri itu di setelah ayat puasa supaya menunjukkan bahwasanya versi terbaik keluarga kita itu adalah yang terbaik di dalam bulan puasa. Terus yang uniknya lagi dalam Al-Quran, kalau ayat Al-Baqarah ayat kedua apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Hidayah untuk orang Kalau di dalam ayat Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Qur'an hudan lin. Hai, kok beda? Al-Baqarah lil mut. Kalau di dalam Al-Baqarah yang ayat dekat Ramadan hudan lin. Kok beda? Satu muttaqin, satu lin linnas. Tahu nggak kenapa? Karena Al-Quran itu memang diturunkan hanya untuk orang yang bertakwa sahaja. Kalau tak bertakwa, maka tak akan mungkin bisa menyentuh Al-Quran. Kalau tak bertakwa, tak mungkin bisa menyentuh Al-Quran. Tapi khusus di bulan Ramadan, Allah ubah Quran yang tadinya hanya untuk orang yang bertakwa, tapi Allah ubah menjadi untuk semua manusia. Tiba-tiba yang nggak pernah baca Quran bulan Ramadan baca Quran nggak? Baca nggak? Dia manusia bukan? Manusia bukan? Manusia. Sebab itu kenapa dia bisa nikmatin Al-Quran dalam bulan Ramadan? Allah yang ubah, diubah mode sama Allah. Makanya jangan heran kalau ada war takjil, ya. Ada orang Nasoro, Kristen juga pengen beli takjil kita, pengen beli buka puasa kita. Kenapa? Allah ubah memang kenikmatan Ramadan ini bisa dinikmati oleh manusia, bukan hanya orang bertakwa. Makanya semua bisa nikmatin, yang Kristen bisa nikmatin, yang dulunya gak pernah baca Quran sekarang bisa nikmatin. Semua dibuka oleh Allah, dan inilah kehebatannya Allah, kehebatannya Al-Quran. Coba tuh Al-Quran itu kayak WhatsApp, ada tulisan terakhir dibuka kapan, terakhir dilihat. Ada kalau kita kumpul Al-Quran nampak di atasnya, terakhir dibuka kapan. Kalau santri saya yakin mungkin semalam baru buka Al-Quran. Tapi kalau orang kampung di luar, terakhir dibuka kapan? Oh, enggak jadi mau kumpulin Quran, coba kumpulin Quran. Enggak berani.
Kenapa Pak? Takut. Terakhir dibukanya mungkin ada setahun yang lalu, Ramadan tahun lalu. Maka oleh karena itu, hati-hati, jangan terpedaya. Ini Ramadan bulan Al-Quran, jangan terpedaya. Aman Beb, setan kan diikat. Mana setan? Setan ada nggak setan? Ada setan nggak di sini? Ada? Mana setan? Kalau dulu sebelum Ramadan kamu bilang, kenapa kamu nggak ngafal? Saya digoda setan Beb, saya percaya. Kenapa ngelawan Ustadz? Digoda sama setan Beb, yakin saya. Tapi bulan Ramadan, saya coba mau ngebela setan kali ini ya. Tolong jangan nyalahin setan. Masuk bulan Ramadan, kamu masih berani maksiat sama Allah, masih berani ngelawan guru, masih berani kemudian melanggar perintah aturan pondok. Setannya masih ada atau enggak? Hah? Tapi kan setan diikat. Setan diikat. Bulan Ramadan kamu masih berani melanggar perintahnya Allah. Yang saya takutin ternyata rupanya kamu setannya. Jangan nyalain setan. Kasihan setan. Udah bulan Ramadan masih mau disalahin. Buka puasa diam-diam kamar mandi. Kumur-kumur sunnah 3 kali, dia 10 kali. Kalau diukur airnya kurang. Coba besok ustadz-ustadznya coba berdiri di samping tempat wudhu ustadz. Siapin ini apa namanya aqua ini. Coba kalau kumur-kumur suruh pakai aqua ini. Kalau umpama habis dia kumur-kumur suruh ludahin balik, masih sama nggak ukurannya? Kadang-kadang udah kurang dikit itu. Kumur-kumur keluar cuma setetes. Kumur-kumur sunnah 3 kali, kamu kumur-kumur 10 kali. Na'udzubillah min dalik. Jangan nyalain setan. Kasihan setan. Setan bulan Ramadan juga masih disalah-salahin. Sebab itu santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ini alhamdulillah bulan puasa enggak libur, alhamdulillah. Alhamdulillah atau tidak? Alhamdulillah. Sebab saya nggak yakin kalau kamu balik ke rumah di dalam bulan Ramadan, yakin pasti yang dia sibukkan bukan baca Quran tapi mabar Mobile Legend. Sikit lagi nih Beb, bentar lagi mitik nih. Nah, ini bentar lagi mitik ini Beb, sayang ini. Akhirnya Pak malah mabar Mobile Legend atau free. Ada anak FF ini. Ada. Pocinki ada, Pocinki. Atau PUBG. La ilaha illallah. Tapi kalau di pondok ngapain? Bangun subuh ngapain? Baca Gur? Tadarus. Wah, alhamdulillah. Malam-malam sekarang dengar ta'lim, alhamdulillah. Enak, nikmat. Sebab itu alhamdulillah pondok pesantren yang tidak meliburkan santrinya pas di saat Ramadan, saya sangat dukung. Kenapa? Sebab santri-santri ini kadang-kadang gak kuat iman. Keluar dari pondok, kalau umpama Ramadan dia gak dalam pondok, keluar pakai skin setan. Tahu skin setan? Keluar dari pondok, kofiahnya hilang, gamisnya hilang, sarungnya hilang. Dalam pondok, jangan coba-coba. Ya, kan Ustaz nggak tahu, Beb. Dalam kamar mandi kan aman, minum seteguk 2 teguk. Ustaz nggak tahu, tapi Tuhannya Ustaz tahu. Mau coba-coba? Jangan, kenapa? Karena Nabi udah sebut, Nabi udah bersabda, barang siapa yang membatalkan puasa tanpa uzur, maka meskipun kamu qadha, kamu ganti puasanya dari kamu lahir sampai kamu mati, belum bisa mengampunkan, menghapuskan dosa 1 hari puasa yang kamu batalkan tanpa uzur. Nggak bisa.
Tuh hati-hati ya. Beb kelanjur kemarin kemakan risol macam mana? Tobat. Tobat ya. Udah jangan lagi, di pondok udah dijaga, kita jaga. Jaga amalan kita sama Allah, jaga juga guru-guru. Guru-guru dijaga, adab sama guru dijaga. Demi Allah, meskipun kalian khatam 1000 kitab sekalipun, tapi kalau tidak memiliki adab kepada guru, maka ilmu kalian tidak akan manfaat. Nggak bakal manfaat. Saya pinter, Beb. Iblis juga Iblis pinter atau enggak? Halo, Assalamualaikum. Iblis pinter atau tidak? Jadi jangan sok pinter ya. Jangan sok pinter. Iblis itu lebih pinter. Saking pinternya iblis, waktu iblis bikin meeting, bikin rapat, iblisnya bikin rapat. Gimana caranya kita supaya bisa nyelakai para santri, para manusia, nggak santri aja manusia. Cuman kalau di sini santri. Gimana cara supaya bikin santri ini bisa terjerumus dalam maksiat? Semua syaitan kasih pendapat. Oh, kasih Instagram, nggak main HP di sini. Kasih TikTok, nggak ada HP, kecuali bawa HP diam-diam ya. Kamus disobekin di tengahnya, taruh HP. Wah. Ustadz, razia kamusnya Ustadz. HP pada dibuka-buka rahasianya ya. Hah? Atau lemari di bawahnya itu ditempelin HP. Nah, jangan. HP ini bahaya. Kasih TikTok gak mempan. Akhirnya ada satu setan paling kecil, setan junior, masih anak-anak. Dia bilang, saya punya saran. Dia di paling belakang. Kata pimpinan setan, sarannya apa? Kata dia, kasih mic dulu baru saya ngomong. Oh, ini setan masih kecil aja sombong. Masih kecil udah sombong. Dia minta ke panggung dulu. Dikasih panggung. Apa katanya? Apa saran kamu? Saya bisa sesatkan umat manusia, termasuk juga santri, dengan cuman satu kata saja. Oh, satu kata? Iya, satu kata. Apa kata tersebut? Saufa. Apa artinya? Apa arti saufa? Apa saufa artinya? Saufa, enggak tahu? Apa arti saufa? Saufa. Sin saufa apa artinya? Nanti. Nanti. Kata syaitan, aku bisa sesatkan umat manusia dengan satu kalimat, nanti. Entar. Sholat, nanti. Nggak ngafal Quran, nggak masuk kelas, cuman dengan kalimat nanti berapa banyak umat manusia akhirnya nggak beramal. Al-Imam Hasan Asyadili lagi di kamar mandi. Tiba-tiba teriak sama istrinya, dia bilang, istriku, coba lihat itu di dalam lemari ada uang 100 juta. Dia bilang, kenapa? Sedekahkan, keluarkan, sedekahin. Istrinya bingung, dalam kamar mandi ngomong ini. Akhirnya disedekahin sama istrinya. Ketika keluar dia bilang, abang nggak bisa tunggu keluar dari kamar mandi, mesti kali harus dalam kamar mandi abang ngomong. Kata Imam Hasan Asyadili apa? Nah, saya bisa saja untuk bilang ke kamu suruh sedekah setelah keluar kamar mandi, tapi saya takut kalau umpama ada jarak waktu antara saya dalam kamar mandi dengan keluar kamar mandi, saya takut setan masuk dalam hati saya sehingga saya nggak jadi bersedekah. Takut kalau pakai nanti. Sebab waktu itu mahal. Waktu itu mahal. Nggak kebayang. Imam Hamad ini adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Tahu Imam Abu Hanifah? Pernah dengar? Pernah dengar Imam Abu Hanifah? Pernah? Imam mazhab, ada mazhab Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris, ada Al-Imam Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah punya guru namanya Syekh Hamad.
Syekh. Ayo sama-sama, Syekh Hamad. Syekh Hamad ini punya murid juga namanya Syekh Abdurrahman ibn Mahdi. Syekh Abdurrahman ibn, apa kata Syekh Abdurrahman ibn Mahdi? Andai kalau malaikat Israel datang ke guruku Hamad, kemudian malaikat Israel mengatakan besok kamu mati, maka guruku Hamad tidak lagi bisa menambah amalnya karena udah penuh, udah full. Kalau kamu umpama sekarang malaikat Israel datang bilang kamu besok mati, kamu besok mati, kira-kira saya ngajak ngopi malam ini mau? Besok mati, saya subuh mati. Saya ngajak ngopi malam ini mau nggak? Saya ngajak jumpa perempuan malam ini mau nggak? Saya ngajak jalan-jalan malam ini mau nggak? Maunya ngapain? Tobat, sholat. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu sebelum itu untuk berbuat baik. Tapi para ulama kalau umpama besok datang malaikat Israel bilang besok mati, mereka nggak bisa nambah amal lagi karena memang amalnya udah penuh. Al-Imam Ubaid ibn Ya'ish, salah satu imam yang dimana paling banyak disebutkan namanya dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ubaid ibn Ya'ish disebutkan 30 tahun makannya disuapin. 30 tahun makan kayak anak-anak ya, makan disuapin. Makan disuapin. Siapa yang suapin? Beliau bayar satu orang untuk nyuapin beliau makan setiap beliau mau makan. Tahu kenapa? Kata beliau, saya sengaja bayar orang untuk nyuapkan saya makan supaya waktu mengarang saya tidak berkurang dengan makan. Subhanallah. Supaya sambil makan saya masih bisa nulis. Sambil makan, sambil tulis. Tulis. Karena kata beliau apa? Makan ini ngurangi waktu saya. Subhanallah. Makan ngurangi waktu saya. Santri ada pula makannya paling lama, hadirin, sambil melamun. Setengah jam belum siap. Lah ulama ini makan cepat, hadirin. Kenapa santri itu biasanya terkenal makannya cepat? Bukan congok, bukan. Rakos dikit, cuman memang santri ini dididik untuk apa? Makannya cepat karena supaya lebih banyak ibadahnya, supaya banyak waktu untuk ibadahnya. Gak punya waktu yang lain. Oleh karena itu kamu punya waktu di sini, alhamdulillah diatur sama pondok. Harus kalau bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai ada waktu yang tersisa. Belajar, hafal Quran, apa yang disuruh oleh pondok. Sebab menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib untuk muslimin dan Yang wajib apa? Nuntut Yang wajib apa? Nuntut Pinter wajib? Pinter wajib? Tidak wajib. Yang wajib nuntut ilmu. Kalau kamu belum bisa usaha lagi, tak wajib pintar. Yang wajibnya nuntut ilmu. Jangan sedih. Udah ngafal, ya Allah, udah ngabisin waktu, belum bisa. Allah nggak wajibkan kamu sampai pintar, tapi Allah wajibkan kamu duduk di pondok, megang kitab, nuntut ilmu, itu yang wajib. Pinternya tak wajib. Kalau pinter, alhamdulillah. Faham? Sebab itu, walaupun mungkin ada kawan yang lebih pintar, ada kawan yang lebih cerdas, kamu tidak usah khawatir. Kamu cukup dengan kemampuan kamu, janji kamu jangan malas. Bukan bodohnya karena malas. Udah rajin tapi nggak bisa, jangan khawatir. Sebab tadi sebagaimana kata Dr. Muhammad, disebutkan bahwasanya apa? Berkah itu yang penting. Saya punya kawan di Hadramut waktu belajar di Yaman. Punya kawan. Tahu kitab Safinatun Najah? Tahu? Safinatun Najah tahu? Oh, easy kali ya? Alah, paling cuma furudul wudu. Alah. Saya punya kawan 6 tahun gak lulus Safinatun Najah. Kebayang gak? 6 tahun ujian
tidak pernah lulus, padahal tidurnya udah 4 jam sehari demi untuk bisa ngulang Safinatun Najah, karena Allah Ta'ala memang memberikan dia akal tidak sepintar kawan yang lain. Kami sudah sampai Minhaj, dia masih Safinatun Najah, 6 tahun baru lulus. Kebayang nggak? 6 tahun lulus Safinatun Najah. Itu kalau mungkin teman kita begitu habis dibully ya. 6 tahun. 6 tahun cuma belajar furudul wudu sitah, arkanu sholat salasta asyar atau sab'ata asyar. 6 tahun gak hafal-hafal. Selepas 6 tahun alhamdulillah lulus. Bayangin udah jauh-jauh ke Yaman, orang Malaysia. Udah jauh-jauh ke Yaman, 6 tahun cuman bawa pulang Safinatun Najah. Subhanallah. 6 tahun. Kawannya yang lain udah ada yang Minhaj, ada yang Mughnil Muhtaj, ada yang Tuhfah. Oh Masya Allah, kitabnya tinggi-tinggi. Pulang ke rumah, minta izin sama Habib Muhammad bin Saleh. Habib, saya mau izin, sudah selesai Safina. Selesai Safina, udah 6 tahun, Umi suruh pulang. Ya sudah pulang. Ketika pulang, sampai rumah ditanya sama Habib Muhammad, guru kami. Habib, saya di rumah pengenlah ngajar, tapi yang semampu saya. Kamu mampunya apa? Saya cuma mampu Safinatun Najah. Ya sudah, ajar Safinatun Najah. Boleh Habib? Boleh. Akhirnya beliau apa? Beliau buka kitab Safinatun Najah, ngajar Safinatun Najah di sebuah masjid. Khatam diulang lagi, khatam diulang lagi. Sekarang udah kali ke-7 diulang di masjid itu Safinatun Najah. Kenapa? Karena memang bisanya cuma itu. Bisanya cuma itu. Tapi di pondok dia berusaha mati-matian, dia berusaha hafal, dia berusaha adab sama guru, taat sama guru. Apa yang terjadi? Sekarang pengajian Safinatun Najahnya yang hadir paling sedikit 1.500 orang. 1.500 orang. Ada kawannya ngajar I'anatul Thalibin, 200 pun tak sampai orangnya. Ini Safinatun Najah, kitab kecil. Kenapa? Dalam kitab yang kecil tapi dia punya usaha, punya mujahadah, punya keseriusan, punya doa guru, punya adab kepada guru, punya berkah dari pondok. Pulang gak perlu tinggi-tinggi kitab, Allah yang akan datangkan orang untuk khidmat kepada kamu. Tapi kalau umpama di pondok, oh saya udah I'anah, udah Minhaj, sama guru, alah Ustadz itu sekarang kitabnya lebih tinggi saya pada dia. Apalah Ustadz tuh gak ngerti, saya lebih ngerti. Model-model santri macam ini jangan harap pulang berhasil. Kalau kamu pulang pun, kamu buka pengajian, tidak akan ada yang hadir. Kalau ada yang hadir pun, kata guru kami, pasti orang yang didatangkan oleh Allah adalah orang yang akan hanya menyusahkan hidup kamu saja. Gak bakal ada keberkahannya. Sebab itu di pondok ini nyarinya apa? Nyari berkah. Pintar itu nggak wajib. Kalau pintar alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Tapi yang paling penting apa? Mujahadah, ninggalin tidur, ninggalin makan. Lihat bagaimana puasa, tanya coba para dokter. Gimana manfaat puasa? Puasa bisa ngurangi stres, bisa menjadi detox secara alami, bisa mengurangi kadar gula darah. Kemudian dengan kosongnya perut, Masya Allah, Imam Ghazali bilang apa dalam kitabnya, dengan kosongnya perut gampang ibadah, mudah untuk menghafal. Ini gimana kita mau menghafal kalau makan aja pikiran kita, asyik makan aja, ndak makan ndak hidup lah beb. Ini kamu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kamu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk? Jangan dibalik, hidup untuk makan, macam kambing nanti kamu. Oleh karena itu, tadi kita bahas Nabi Muhammad, itulah yang menjadikan kita perbedaan kita dengan Nabi Muhammad. Makanya itu Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar. Manusia tapi nggak sama seperti manusia. Sama beb, Nabi Muhammad sama kami beb. Sama dari mana? Nabi Muhammad makannya sedih, Nabi Muhammad makannya sedih, kamu sedikit-dikit makan. Nabi Muhammad tidurnya, kamu sedikit-dikit. Ada kajian tidur, khutbah Jumat tidur,
Lagi taklim tidur. Waktu tidur tidur. Waktu bangun tidur. Ya tidur terus. Cemana mau sama dengan Nabi Muhammad? Gak bakal bisa sama, hadirin. Maka insya Allah mudah-mudahan acara Nuzul Quran pada malam hari ini tadi sedikit saya nyampaikan bagaimana kehebatan Al-Quran. Kalau mau nyampaikan tentunya nggak bisa semua. Sangat banyak keajaiban-keajaiban yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran yang tak mungkin kamu bisa untuk membahas dalam satu malam. Intinya adalah kita punya Nabi baginda Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Qur'annya adalah orang yang paling pengen kamu masuk ke dalam surga pertama kali. Bukan umi kamu, bukan abah kamu, tapi baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di dunia, di akhirat, di barzakh, di mahsyar senantiasa sibuk untuk kamu. Sadar nggak? Santri, sadar nggak? Santri, sadar nggak kalau kamu itu nyusahin Nabi Muhammad? Sadar nggak? Kamu nyusahin Nabi Muhammad nggak? Nyusahin Nabi Muhammad nggak? Di dunia masih dicari-cari sama Nabi Muhammad, di akhirat dicari-cari sama Rasulullah, masuk surga pun dicari-cari sama Nabi Muhammad. Itu orang paling top, nggak pernah capeknya, hadirin. Sampai dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, walau sawfa yu'tika fatardhu, sungguh kami akan berikan kepada engkau wahai Muhammad sampai kamu ridho. Sampai kamu ridho. Semua nabi itu punya doa mustajab. Semua nabi punya doa mustajab. Nabi Nuh punya doa mustajab, udah dipakai. Nabi Musa punya doa mustajab, dipakai waktu terkepung antara Fir'aun sama lautan. Semua nabi punya doa mustajab dan semua sudah dipakai. Semua sudah dipakai, hadirin. Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ditawarin sama Allah, doanya nggak dipakai di dunia tapi mau dipakai cuman untuk di akhirat. Untuk siapa? Untuk siapa? Padahal kan ada kisah, ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Husain ini, tahu Sayyidina Husain? Siapa Nabi? Sayyidina Husain siapanya Nabi? Ayo, cucu Nabi ada berapa orang? Cucu Nabi ada berapa orang? Berapa? Cucu Nabi ada berapa orang? Dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Anaknya Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada berapa orang? Berapa? Kalau saya bilang 5 betul atau salah? Saya bilang 5 betul atau salah? Betul. Enak aja salah ente. Berapa cucu Nabi? 5. Berapa laki-laki? Berapa perempuan? 2, betul atau salah? Betul atau salah? Oke, cucu Nabi yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua yang ketiga laki-laki? Siapa? Siapa yang ketiga? Yang ketiga Muhsin. Haho ente. Siapa yang ketiga? Muhsin. Atau dalam riwayat Mahassin. Ada riwayat mengatakan Mahassin, ada riwayat mengatakan Muhsin. Loh, kemana Sayyidina Muhsin? Kok nggak nampak? Lahir langsung meninggal. Lahir langsung meninggal. Makanya tidak sering disebutkan dalam ahli sejarah. Hasan, Husain, Nah, nambah ilmu kan? Yang 2 perempuan siapa? Yang pertama siapa? Zainab. Yang kedua Ummi Kulthum. Cucu Nabi apa anak Nabi? Zainab, Ummi Kulthum cucu Nabi apa anak Nabi? Cucu apa anak? Anak dan cucu. Sayyidah Fatimah menamakan anak perempuannya dengan nama kakak-kakaknya, Zainab dan Ummi Kulthum. Zainab ini nanti menikah dengan Sayyidina Umar ibnil Khattab. Sayyidina Umar ini adalah menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Asing nggak sejarah? Asing nggak? Udah paham sekarang? Udah tahu? Berapa cucu Nabi? Berapa cucu Nabi? Alhamdulillah. Udah tahu kan? Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya Sayyidina Husain ini pernah cemburu sama Sayyidina Hasan. Husain pernah cemburu dengan Sayyidina Hasan. Bilang ke uminya Sayyidah Fatimah, Umi, dia bilang, Umi,
kayaknya Rasulullah itu lebih sayang sama Hasan daripada sama Husain. Lah kenapa? Karena Hasan setiap jumpa itu dicium di bibirnya, tapi Husain di leher. Sayyidah Fatimah nggak bisa jawab. Akhirnya Sayyidah Fatimah tanya dengan Rasulullah, Rasulullah, kenapa? Apakah engkau lebih sayang kepada Hasan daripada Husain? Kenapa? Sebab Hasan kalau umpama jumpa, engkau selalu kecup bibirnya, kemudian Husain lehernya. Kata Rasulullah, naam. Sebab Hasan nanti dia akan meninggal dunia diracun, sehingga semua isi perutnya akan keluar daripada mulutnya Hasan. Aku cium di mana tempat meninggalnya mereka. Adapun Husain, nanti dia akan meninggal dunia dalam keadaan kepalanya dipenggal. Pertanyaannya, Nabi udah tahu belum anak cucunya bakal meninggal? Udah tahu belum? Kenapa Nabi nggak pakai doa mustajab untuk selamatkan Hasan dan Husain? Karena Nabi Muhammad mengkhususkan doa tersebut untuk umatnya. Kebayang nggak sekarang gimana sayangnya Rasulullah sama kalian? Hah? Kebayang nggak? Cucunya loh, cucu kesayangannya baginda Nabi Muhammad loh, yang Nabi Muhammad udah tahu bagaimana wafatnya. Kalau Rasulullah pakai doa mustajab tersebut, maka Allah Ta'ala akan ubah takdir untuk selamatkan Hasan dan Husain. Tapi Rasul nggak pakai, cuman hanya untuk selamatkan kamu, supaya kamu tahu bagaimana sayang dan cintanya Rasul sama kamu, supaya kamu tahu bagaimana sayangnya baginda Rasulullah sama kamu. Sampai di Sirat, kamu mau lewati jembatan, baginda Rasul lihat kamu di ujung, baginda Nabi Muhammad dalam riwayat mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatin, selamatin. Nabi Muhammad doain loh, syuf. Kebayang baginda Rasulullah sesibuk itu dalam akhirat, gak sempat mikir yang lain, gak sempat mikir anaknya, tapi yang dipikir adalah ummati, ummati, ummati. Cuman umat, umat. Pertanyaannya, sampai kapan mau susahin Nabi Muhammad? Gak mau berubah? Gak mau berubah? Gak mau nyenengin hati baginda Rasul? Kira-kira mau gak kalau mimpi Nabi Muhammad malam ini? Mau gak mimpi Rasulullah malam ini? Kalau kamu mimpi Nabi Muhammad malam ini, kamu mau ngapain? Tidur? Kalau mimpi Rasulullah malam ini mau ngapain? Bicara. Ente kalau bicara, ente mau nanya apa sama Rasulullah? Loh gak apa-apa, mudah-mudahan jumpa malam ini. Mau nanya apa ke Nabi? Mau nanya apa ke Rasul? Mau nanya apa sama Nabi? Di Ramadan, guru kita Habib Jamal Ba'agil itu pernah bikin pondok cinta untuk anak-anak seusia kamu, tapi lebih kecil lagi, yang belum balik, dibuat namanya pondok cinta 2 minggu cuman untuk kenal Rasulullah, cuman untuk tahu Rasulullah. Dan ketika hari perpisahan, mereka disuruh bikin ini, namanya anak-anak ya Ustadz, disuruh bikin surat ala-alaan, kirim surat untuk Rasulullah, ditempel di balon udara, diterbangin, ceceknya ini kirim surat untuk Nabi Muhammad. Anak SD, kayak ceceknya kirim surat untuk Rasulullah, tulis surat, satu surat nyasar ke rumahnya Habib Jamal Ba'agil, dibuka sama Habib Jamal, tahu apa isi suratnya? Katanya, ditulis suratnya, disebut, ya Rasulullah, selama di pondok cinta ini, setiap malam engkau datang ke dalam mimpiku ya Rasulullah. Saya takut kalau selesai saya balik ke rumah, engkau nggak datang lagi dalam mimpiku ya Rasulullah. Anak-anak kecil hadirin, anak kecil yang dalam hatinya dipenuhi tentang Rasulullah, dia pengen jumpa sama Nabi Muhammad, dia pengen mau ketemu sama baginda Rasulullah, saking mau ketemunya, Rasul ketemu sama dia hadirin. Kamu mau jumpa sama Nabi Muhammad? Mau jumpa sama Rasulullah? Mau jumpa sama Nabi Muhammad? Pertanyaan dibalik, Nabi Muhammad mau jumpa sama kamu? Insya Allah Nabi Muhammad sayang sama kamu. Serius, yakin deh. Nabi Muhammad tuh pengen banget sama kamu. Nabi Muhammad pengen datang sama kamu. Banyakin sholawat. Saya tutup santri. Mudah-mudahan ini penghujung Ramadan, kamu bisa makin banyak ibadah. Santri itu jangan
pernah ninggalkan punya bahagian solawat untuk Rasulullah? Pribadi, bukan dari daya, bukan dari pondok. Pondok sudah ada, kelas. Kamu punya pribadi, punya amalan sendiri solawat. Kenapa? Dalam hadis Nabi cuma sebut 2 untuk bisa sampai ke surga. Yang pertama, man salaga tarigan yaltamis fi ilman sa'alallahu lahu tarigan ilal jannah. Yang barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Hadis yang kedua, man nasya sholata alaiya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa sholawat untukku, maka dia telah salah jalan menuju surga. Cuman 2 hadis ini yang ulama menyebutkan bahwasanya ternyata 2 amalan ini yang bisa sampaikan kamu ke dalam surga. Kamu udah punya kunci surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma kalau salah jalan, kamu punya toko di Medan, tapi kamu naik bus ke Banda Aceh, bisa buka tokonya? Bisa? Nggak bisa, punya kunci doang hadirin. Tapi gak punya jalan yang betul. Sebab itu jalan menuju surga ilmu sama solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan ninggalin, supaya nanti kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mufti Mesir dahulu, beliau mengatakan, tahu nggak siapa yang pernah solawat kepada Nabi Muhammad? Ada? Kamu senang solawat? Senang solawat? Suka sholawat? Minimal 300 kali sanggup? Atau kurangi lagi? 300 sanggup? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling 5 menit gak nyampe. Sanggup kira-kira? Kalau nggak sanggup 100 kali, sanggup? Kalau nggak sanggup 10 kali, sanggup? Kalau nggak sanggup 1 kali, sanggup? Kalau nggak sanggup juga? Nggak kebayang kalau nggak sanggup juga hadirin. Minimal kata ulama, minimal sedikit 300 kali. Minimal. Tapi kalau nggak sanggup di bawah itu boleh. Tapi usahakan 300 kali. Supaya apa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, nanti ketika kamu di akhirat, ketika kamu sudah berada di mahsyar, ketika semua orang dikumpulkan, kamu nggak bakal kenal sama orang tua kamu. Jangan kamu Arab, sekarang kamu bisa duduk sama orang tua kamu bisa bercanda sama orang tua kamu. Di akhirat nanti, yauma yafirrul mar'u min abih, hari di mana nanti kamu akan lari daripada orang tuamu. Orang tuamu tidak akan peduli sama kamu. Di saat semua huru hara pada mahsyar tersebut, tiba-tiba ada yang manggil kamu dari belakang, fulan. Kita balik badan. Subhanallah, yang manggil adalah Rasulullah. Saat tersebut kita mesti bingung, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita bertanya, ya Rasulullah, macam mana engkau tahu nama saya Rasulullah, sedangkan umatmu ini banyak ya Rasulullah. Macam mana kamu tahu nama saya Rasulullah? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, jawaban terindah yang datang daripada mulut Rasulullah, Nabi akan mengatakan, naam, sebab solawatmu di dunia telah sampai kepadaku. Solawatmu di dunia telah sampai padaku. Nabi bersabda, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddat alayya ruhi. Gak ada satupun orang muslim dia salawat untuk aku kecuali namanya akan dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan salawat sama engkau. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan salawat sama engkau. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan salawat sama engkau. Kalau kamu 1 hari cuman chatting Nabi Muhammad 1 kali, yang gak bakal diingat. Saya coba umpama saya chatting Ustadz Firman. Saya chatting, Assalamualaikum Ustadz, saya Fahmi Segaf. Saya chatting lagi, Assalamualaikum Ustadz, saya Fahmi Segaf. Habis 5 detik saya chatting, Assalamualaikum Ustadz, saya Fahmi Segaf. 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 1 hari saya chatting begitu 300 kali. Kira-kira Ustadz Firman ingat kan nama saya? Ingat. Tapi kalau cuma sekali nggak bakal diingat. Chatting banyak-banyak Rasulullah, mention Rasulullah banyak-banyak, supaya kamu dikenal oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita pengen salawat sama-sama, kita hadiahin untuk Rasulullah. Siap? Siap salawat untuk Rasulullah? Siap salawat untuk Rasulullah? Suaranya kayak nggak makan ya? Puasa tadi? Siap salawat untuk Rasulullah? Kurang kompak. Siap salawat untuk Rasulullah? Lebih kompak lagi. Siap salawat untuk Rasulullah?
Siap semuanya? Hadroh, hadroh, hadroh. Ada hadroh. Ayo, mana tim hadroh? Tim hadroh, tim hadroh. Ya Allah. Mana mursyid? Mana mursyid? Ada mursyidnya? Tahu sholawat badar? Tahu sholawat badar? Ini kan haul badar, nuzul Quran sekaligus juga haul sahabat badar. Salatullah salamul ala tuhu Allah Allah salatullah ala yasin salatullah salamullah salatullah salamullah. Tawassalna sama-sama. Tawassalna bi bismillah wa biladi Rasulillah. Tawassalna billah wa biladi wa kulli mujahidin lillah. أهلل صلوا عليه صلاة الله سلام الله. Lebih semangat salawat untuk Rasulullah ala yasin salatullah salamullah. Sama-sama semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin. Sallu alaihi Allahumma salli Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi sallallahu rabbana ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli Muhammad wa ashghil. Lebih kompak semuanya kita munajat kepada Allah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghil limin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi. Lebih keras semua, sama-sama kita lanturkan salawat. Allahumma salli. Samarkan semua saudara kami di Palestin. Allahumma salli
وأشغل وأخرجنا يا رب وأخرج من بينهم وعلى آله أجمعين. Sekian daripada Al-Faqir, mohon maaf atas segala kesilapan dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا لأسرافنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، ويا مؤول الأحوال أحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Faqir Fahmi Segaf sekarang berada di pesantren Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Radiyah di Tanjung Pura. Insyaallah alhamdulillah pada malam hari ini kami melaksanakan acara nuzul Quran dengan para santri yang sangat luar biasa. Insyaallah harapan besar kita pada Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah berada di jantung kota Tanjung Pura, mudah-mudahan bisa menjadi jantung tegaknya keislaman di dalam kota ini insyaallah, dan mudah-mudahan menjadi sumber tombak keberkahan, dan juga para santrinya yang berada di sini insyaallah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluar mereka bisa menjadi penerus perjuangan para ulama di saat dimana zaman sekarang ini zaman yang penuh fitnah. Maka perlunya pondok-pondok pesantren modern yang semisal ini, yang insyaallah mudah-mudahan dengan adanya pondok-pondok ini, alhamdulillah jazakumullah khair, dengan al-mudir Dr. Muhammad alhamdulillah yang telah membangun tempat ini menjadi membangun tempat menuntut ilmu, telah membantu perjuangan baginda besar Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan mudah-mudahan mereka pula keluar nantinya bisa meneruskan perjuangan baginda Rasulullah alaihissalatu wassalam menjadi para ulama-ulama yang bisa menebarkan Islam ke seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada Al-Faqir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.